Oke, selamat datang. Kalau Anda pernah berurusan dengan metode numerik di MATLAB, pasti tahu kan kode itu bisa cepat sekali jadi rumit. Nah, di sini kita bakal bahas salah satu tools paling ampuh buat mengatasi masalah itu, function file. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Awalnya bikin skrip simple, lama-lama jadi panjang, berantakan, dan mau diubah sedikit aja takut ngerusak yang lain. Nah, ini dia masalah yang mau kita beresin bareng-barang. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal lihat kenapa function itu penting, bedanya apa sama skrip, kita bedah juga anatominya, terus kita bikin contoh praktis kalkulator resistansi, lihat cara manggilnya, dan terakhir rangkuman. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi pertanyaannya, kenapa sih harus repot-repot pakai function? Emangnya apa untungnya? Apalagi buat hitungan numerik yang seringkali kompleks itu. Nah, ide utamanya itu namanya modularitas. Gampangnya gini. Kita pecah satu program raksasa jadi blok-blok bangunan yang lebih kecil. Setiap blok ini bisa kita kerjain dan tes satu-satu, jadi lebih gampang diatur. Coba bayangin deh, function itu kayak kotak hitam atau black box. Kita nggak perlu pusing mikirin isinya gimana, cukup kasih input yang benar, dia bakal proses, dan ngasih kita output yang kita mau. Simple kan? Jadi kita nggak perlu lihat jeroannya setiap kali mau pakai. Oke, sekarang ayo kita bandingkan langsung. Apa sih bedanya script file yang biasa kita pakai sama function file ini? Perbedaannya ada beberapa, tapi yang paling penting, yang paling krusial itu soal lingkup variabel. Variabel di dalam function itu sifatnya lokal. Artinya apa? Artinya dia cuma hidup di dalam function itu aja. Jadi nggak bakal bentrok atau ngacak-ngacak variabel yang ada di workspace utama kita. Beda banget sama script yang semua variabelnya global. Ini juga yang bikin function jadi tools yang bisa kita pakai ulang kapan aja. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita bedah langsung anatominya. Gimana sih struktur wajib sebuah function di MATLAB? Dan ini wajib ya, setiap function file harus kudu dimulai dengan baris definisi ini. Ini adalah gerbang utamanya. Nah, ini dia cetak birunya. Strukturnya itu selalu kayak gini. Pertama, ada kata kunci function, wajib. Terus, variabel outputnya di dalam kurung siku. Setelah itu, nama fungsinya. Ini yang bakal kita panggil nanti. Dan terakhir, variabel inputnya di dalam kurung biasa. 4 bagian ini fondasinya nggak bisa ditawar. Ada beberapa aturan main yang penting nih. Yang pertama, dan paling utama, catat ya, nama filenya yang pakai ekstensi .m itu harus sama persis dengan nama fungsi yang kita definisikan di dalam kodenya. Ini kesalahan paling umum yang bikin pusing, jadi hati-hati di sini ya. Oke, teori cukup, sekarang saatnya praktek. Biar lebih kebayang, kita coba bikin contoh yang relevan banget buat anak elektro. Misinya begini, gimana caranya kita bikin satu kali tool yang bisa dipakai berulang kali buat ngitung resistansi seri dan paralel untuk nilai resistor R1 dan R2 berapapun. Nah, kita bakal bangun functionnya sekarang, step by step. Langkah pertama, kita definisikan dulu kepalanya. Kita bikin function dengan nama hitung resistansi. Dia butuh 2 masukan, yaitu R1 dan R2. Dan nanti dia bakal ngasih kita 2 keluaran, R seri dan R paralel. Langkah kedua, ini kebiasaan yang bagus banget, kasih komentar. Tulis aja penjelasan singkat fungsi ini buat apa. Percaya deh, ini bakal nolong banget, terutama buat diri kita sendiri di masa depan, pas buka lagi kode ini. Langkah ketiga, ini intinya. Kita tulis logikanya. Rumus seri kan tinggal R1 ditambah R2. Hasilnya kita simpan ke variabel R_seri. Buat yang paralel, rumusnya R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Dan hasilnya kita simpan ke R_paralel. Selesai. Nah, toolsnya udah jadi nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya? Gimana cara kita manggil function ini dari skrip utama kita? Caranya gampang banget. Kita bikin aja satu script file baru, misalnya scriptutama.m. Dari situlah kita definisikan input kita, terus kita panggil function yang tadi udah kita buat. Nah, kayak gini nih contoh kodenya di script utama. Kita tentuin dulu nilainya, misalnya resistor 1 itu 100 dan resistor 2 itu 200. Terus kita panggil hitung resistansi dengan input itu. Lihat deh, hasil outputnya kita tangkap dan simpan ke dalam 2 variabel baru namanya seri dan paralel. Dan voila, waktu scriptutama.m kita jalankan, hasilnya langsung keluar di comment window. Nilai serinya 300 dan paralelnya 66.667.
Hasil perhitungan dari function kita tadi udah balik lagi ke workspace utama. Oke, yuk kita rangkum sebentar. Konsep kali function file ini kelihatannya emang simple. Tapi jangan salah, ini fondasi super penting buat bikin program numerik yang lebih canggih, rapi, dan efisien. Jadi, kesimpulannya ada 3 poin penting. Pertama, soal organisasi. Kode kita jadi lebih rapi karena masalah besar dipecah-pecah. Kedua, bisa digunakan kembali. Satu function bisa kita panggil terus-terusan dengan input beda. Dan ketiga, keandalan. Karena variabelnya lokal, jadi lebih aman dari konflik dan gampang kalau mau cari kesalahan atau debugging. Nah, sekarang kita udah bisa nih bikin alat sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana kita bisa pakai alat-alat ini buat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks? Misalnya, buat menyelesaikan sistem persamaan linier. Itu dia yang akan jadi jembatan kita ke pembahasan selanjutnya. Sampai ketemu di sana.